Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan aku Zunairah, tentunya di channel Muslim Berkemajuan, apalagi kalau bukan Islam Milenial. Nah, di video kali ini masih di segmen bincang-bincang. Jadi ya kalian tahu sendiri ya, akan ada tamu istimewa dari luar sana. Kemudian kita sharing pendapat, kita diskusi terkait dengan isu-isu, narasi-narasi, problematika yang penting banget untuk kita kritisi, kita bicarakan. Pokoknya nanti di podcast ini kita bincang santai aja, ngobrol santai. Jadi sahabat milenial bisa tetap ngedengerin sambil enjoy, sambil tiduran, sambil rebahan, biar rebahannya lebih bermanfaat gitu. Jadi, nah ini kita malam ini udah kedatangan sesosok tamu istimewa. Beliau ini mahasiswa S2 UIN kalau nggak salah. Terus beliau juga dulunya aktivis di suatu organisasi. Kita sapa aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Jundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zunairah Al-Hafidah. Ya Allah, guys, masya Allah ya Mas Jundi nih. Mantap kan? Ini mau Mas Jundi perkenalan sendiri atau aku aja yang nanya-nanya nih? Mungkin perkenalannya dari Mbak Zunairah aja lah. Nama lengkapnya siapa? Ini manggilnya tetap Mas kan? Atau biar lebih istimewa dipanggil apa? Ustadz? Oh, Ustadz. janganlah. Dipanggil Akhi juga nggak apa-apa. Biar lebih kayak milenial yang hijrah-hijrah itu kan. Gimana gitu? Oh ya udah nggak usah itu. Gak pantas gitu loh. Ya udah maaf. Mas aja lah ya. Oke nggak apa-apa Mas Ya, aja. Mas aja. Nama lengkapnya siapa Mas Jundi ini? Nah, nama saya Muhammad Jundi Asidik. Gitu. Saya perpanjang nih. Iya, nggak Oke, apa-apa. nama saya tuh Muhammad Jundi Asidik. Kadang-kadang saya bisa dipanggil Jundi, kadang-kadang bisa dipanggil Sidik gitu. Nah, itu dia. Jadi kedua nama ini nggak mungkin bisa lepas. Jadi tentara yang jujur. Nah, saya selalu bawa kejujuran itu. Tentara nggak jujur bahaya ya. Ya, bahaya. Mungkin bisa sampai ke jadi menteri ntar. Oh, kalau tentara nggak jujur. Nah, saya tuh ini tempat tinggalnya di Batam. Jadi saya jauh-jauh dari Batam ke Jogja itu buat menerima undangan dari Mas Ahyar dan Serius? Bambang yang sini. Enggak. Ya nggak mungkin sih, Pak. Aktivitasnya apa Mas sekarang? Sekarang saya aktivitasnya ya menunggu masuk di UIN, itu yang pertama. Yang kedua ya sekarang lagi merintis-merintis lah. Biar seakan-akan mandiri aja. Apa? Merintis apa? Saya merintis usaha, Mbak. Usaha apa? Ya, Itu dong biar sahabat milenial tahu Oke. dong. Siapa tahu bisa ngeremehin gitu kan, bisa ngeramein. siap. Saya tuh lagi buka sate Rembiga. Oke. Nah, namanya Islami, Mbak. Mbak tahu gak? Generasi Robani. Nah, generasi Robani itu kan dia kalau misalnya disingkat generasi 554. Nah, kenapa disebut sate Rembiga Muara 554? Datang ke sana ya, jangan lupa ya. Oke. Sekalian promosi nggak apa-apa nih ya? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, oke. Ya dilarisin ya. untuk sosok yang luar biasa ini dilarisin buat teman-teman kita sendiri. Waduh. Semoga berkah lah. Semoga Amin, bisa amin. cepat nikah kan, nabung buat nikah kan. Ya, salah satunya paling ya. Salah satunya. Masih aktif di pergerakan atau gimana? Kalau misalnya secara struktural mungkin lagi istirahat dulu, secara struktural ya. Tapi bagi saya pergerakan tuh dia tidak terlibat dalam struktural doang, tapi terlibat dalam hal kultural gitu. Nah, jadi kehidupan tanpa pergerakan bagi saya ya kehidupan yang sia-sia itu. Jadi bagi saya semua orang pasti bergerak dan semua orang pasti menjadi aktivis itu. Nah, ya saya sekarang seakan-akan saya aktivis tapi tidak struktural gitu aja sih. Jadi tetap aktivis ya. Ya insya Allah. Ya semoga seperti Mas Ahyar dan mas-mas yang lainnya lah. Amin. Oke, malam ini kita mau bincang-bincang apa nih? Diskusi apa nih? Ya terserah Mbak, saya menerima panggilan Gimana aja. kalau tentang ini aja, tentang fikih media sosial, Wah, ngeri ya. Boleh. Kan antum kan lulusan Ma'had, jadi insya Allah Waduh. hatam lah ya kalau udah bicarain tentang fikih itu. Wah, saya insecure banget kalau Vicky bicara depan Mbak Zunaira tuh. Saya langsung kalah lah ini. Enggak. Jadi kenapa aku pengen banget membicarakan tentang fikih media sosial? Karena dulu di zaman Rasulullah itu kan media sosial itu belum ada. Nah, media sosial ini kan hadir di abad ke-21, di abad istilahnya itu 4.0 gitu ya, itu udah melejit banget. Jadi kita itu membutuhkan suatu apa ya, tafsiran dari Al-Quran, dimana kan banyak nih sekarang anggapan orang kalau misalnya Al-Quran itu udah nggak sesuai gitu untuk
menyelesaikan atau menjawab problematika masa kini atau menjawab hal-hal yang ada di era sekarang seperti itu. Padahal kan itu salah. Padahal Al-Qur'an itu kan sifatnya dinamis. Nah, jadi harus dikontekstualisasikan supaya bisa menjawab tantangan hari ini. Nah, salah satu permasalahan yang ada sekarang adalah terkait dengan media sosial. Di mana media sosial itu udah udah menjadi kebutuhan seperti itu. Orang itu pasti rata gitu pakai media sosial. Dan ketika kita melakukan segala sesuatu itu kan harus ada hukumnya, harus ada peraturannya gitu supaya kita lebih tertata, kita tahu ini boleh atau enggak. Gimana sih sebenarnya fikih bermedia sosial itu, apa yang perlu kita perhatikan? Dan nih nggak usah jauh-jauh situ dulu, kita bicara fikih dulu. Sebenarnya fikih itu apa sih? Jangan-jangan kita sebagai seorang muslim atau nih kita sebagai muslim milenial itu nggak tahu yang namanya dasar-dasar agama. Contohnya nih kalau di pokok ajaran Al-Qur'an itu kan ada yang namanya akidah, kemudian akhlak, kemudian fikih dan lain sebagainya. Apa sih itu sebenarnya fikih? Bagi saya fikih, jadi kan tadi mungkin dipanti sama Mbak Zun tentang di dalam Islam itu ada beberapa kritik, misalnya ada peraturan-peraturannya tentang di dalamnya ada akidah, tentang keyakinan kita, ada fikih dalam kita bermuamalah kepada sama manusia ataupun kita kepada Tuhan sekalipun itu. Dan hal-hal lain yang mendukung di situ. Nah, bagi saya fikih itu cara-cara ataupun etika ketika memang kita berhadapan atau enggak kita lagi bermuamalah itu. Nah, kan misalnya kan ibadah, kita tahu kan ibadah tuh ada dua kan, ibadah mado sama goir mahdo. Nah, mado tetap itu yang wajib, yang memang dia itu dilaksanakan karena ada aturan yang keluar itu. Nah, kalau goir mahdo itu boleh apapun kecuali ada aturan yang melarangnya itu. Nah, kan kedua itu. Jadi kan fikih secara dasarnya itu adalah cara-cara kita di dalam ya ibadah kepada Allah maupun ibadah kepada sesama manusia itu. Sesimpel itu dalam mengartikan fikih itu bagi saya, Mbak. Ya, berarti kalau fikih bermedia sosial? Nah, jadi tata cara kita di dalam berhubungan dengan manusia tapi melewati media sosial itu. Oke. Menurut Mas nih, seberapa penting muslim milenial nih, kita sebagai seorang muslim mengetahui tentang etika ya, maksudnya cara-cara bermedia sosial dengan baik, karena bermedia sosial zaman sekarang ini banyak sisi positifnya dan banyak juga gitu sisi negatifnya, tergantung orang yang memakai. Kadang-kadang bermedia sosial juga sampai membuat kita lupa waktu, padahal kan waktu itu kan segalanya gitu ya, waktu itu kan sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Nah, hal apa nih yang pertama kali kita harus tahu tentang gimana caranya kita tuh bisa bermedia sosial dengan baik? Saya ini ya mau menggarisbawahi tentang dari fikih komunikasi itu atau fikih media sosial. Nah, jadi kan komunikasi misalnya kan dia tidak lepas dari kata informasi itu. Nah, informasi itu kan dia berawal dari kata Perancis kuno. Informatio itu artinya tentang pelajaran ataupun pengetahuan itu. Jadi intinya informasi itu terkait tentang pelajaran atau pengetahuan. Jadi ada isinya lah, ada nilainya itu di dalamnya. Nah, ketika memang kita melihat di era sekarang 4.0, kita tahu lah ya banyak informasi-informasi yang kita nggak tahu nih ini benar apa kagak nih, ini valid apa enggak nih, kita nggak tahu. Walaupun memang masih banyak juga kayak gambar-gambar tiba-tiba ada yang edit, ada yang apa, itu kan bentuk dari memang hoax itu cepat tersebarnya dan apapun itu. Nah, jadi syarat akan media sosial atau informasi di era sekarang itu tuh membuat kita mempunyai banyak teman yang akhirnya kita tidak mungkin bisa menjadi orang terasingkan. Jadi orang-orang yang mungkin introvert itu semakin berkurang. Kenapa? Karena kan introvert kan orang-orang yang misalnya dia menyendiri atau apa. Nah, sekarang banyak juga orang yang introvert ternyata main game online atau apa. Itu bentuk dia sebenarnya bukan introvert lagi. Jadi syarat akan media sosial itu adalah di dalamnya orang-orang tidak akan terasingkan lagi gitu. Nah, jadi semakin orang-orang tidak terasingkan, jadi semakin banyak informasi yang tersebar secara cepat dan secara luas. Mau nggak mau
kita harus juga menyaring informasi-informasi itu dong. Gak mungkin kita menerima seluruh informasi yang ada itu tidak mungkin itu. Kecuali memang kita sembuh pendek atau kebakaran jenggot. Nah, walaupun saya punya jenggot tapi saya insya Allah tidak kebakaran jenggot lah ya. Doakan dong ya kan. Nah, oh jangan ya. Nah, jadi gitu. Nah, terkait bermedia sosial, saya mengingat, jadi kan gini, kalau misalnya di bahasa Arab kan ada khobar, ada naba, ada i'lam kan. Nah, jadi tingkatan tertinggi informasi itu namanya anaba itu. Jadi informasi dikatakan anaba ketika informasi itu di dalamnya terkait ada faedah yang besar, terus ada pengetahuan yang pasti. Nah, ada hipotesa, terakhir ada hipotesa yang kuat. Itu kata arogib. Nah, jadi mau gak mau ketika tiga syarat ini terpenuhi, maka dia dikatakan sebagai anaba atau berita yang memang berita yang membuat kita tuh betul-betul harus meraih itu gitu. Nah, padahal anaba juga itu udah 86 kali diulang di dalam Al-Quran. Jadi mau gak mau informasi itu bagian penting di dalam kita berkehidupan. Mau kita berkehidupan dalam beribadah kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, sekarang saya akan menggeser ke etika-etika kita di dalam kita bermedia sosial ya. Nah, mungkin nanti ini aja Mas, kayak media sosial itu kan banyak ya. Ada Instagram, ada WA dan lain sebagainya. Ada micet mungkin ya. Nah, tapi saya nggak tahu juga itu apa. Ya kan banyak banget ya. Ya. Kalau misalnya aplikasi jodoh itu bisa masuk media sosial nggak sih? Ya termasuk, pastinya termasuk ya. Makanya kan banyak banget tuh media sosial. Tapi jajan Mbak juga download ya? Oh enggak, saya kira download. Apa namanya udah ada gitu. Udah ada. Wah, ini asik. Tinggal nunggu undangan aja ya Mas ya, Mas Pikir ya. Enggak kan ya teman aku banyak gitu loh. Enggak perlu nyari di situ. Aduh. Aku sendiri lah enggak apa-apa. Siap. Samping samping Mbak tuh juga kosong kayaknya tuh. Siapa itu belakang kamera? Mas Ayer ya? Udah ada juga. Gimana nih Mas? Mau nyampein satu-satu atau general aja? Mungkin general aja sih. Ya, tapi nanti ada lah ya. Kayak misalnya spesifik. Oke, misalnya gini. Ketika memang kita bermain media sosial, dalam media sosial banyak platform-platform yang keluar ya. Misalnya yang terbaru, yang bombastis itu ada namanya TikTok. TikTok itu saya baca terakhir kali data TikTok, ada TikTok Ads. Mungkin pernah dengar ya Facebook Ads. Facebook Ads itu media dalam marketing, dalam penjualan, biar penjualan itu semakin lebih banyak dikenal secara cepat. Nah, jadi dia ada interestnya, ada juga misalnya apakah radius berapa kilo dan apa. Nah, ternyata itu akan kalah ketika memang TikTok ini mengeluarkan copyright. Tapi sampai sekarang TikTok nggak mungkin ngeluarin copyright karena dari Cina. Nah, itu dia. Nah, makanya kalau kita bisa lihat media sosial ini setiap platform media sosial setiap tahun atau bahkan setiap minggunya dia akan mengeluarkan pembaruan-pembaruan. Itu pasti di HP-HP maupun Android ataupun Apple ataupun itu pasti mengeluarkan pembaruan. Nah, pembaruan-pembaruan itu bentuknya adalah dia melakukan sesuatu yang menggampangkan kita ketika kita akan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apapun caranya. Mungkin kalau dulu WA video callnya satu orang, sekarang bisa lebih banyak, 8 orang bahkan lebih itu. Nah, hal itu yang sebenarnya yang dinamakan kita tidak mungkin terasingkan itu. Nah, makanya sekarang gini, ketika kita tidak terasingkan, kita tahu kan kalau misalnya kita dalam etika ataupun kita dalam bermedia sosial, itu kita tuh harus punya cara-cara yang baik. Nah, cara yang baik itu pasti kita dalam menerima informasi itu ataupun dalam mengirim atau mendistribusikan tentang informasi itu. Nah, makanya di dalam fikih komunikasi yang Pak Azhar pernah tulis itu ada beberapa cangkupan terhadap etika-etika kita dalam berkomunikasi, etika-etika kita dalam bermain media sosial, di dalam memberikan informasi ataupun dalam menerima informasi. Nah, apa tuh? Nah, pertama gini, Pak. Ada informasi ketika memang kita kita memverifikasi, setidaknya kita nggak tahu ini orang itu adil dan dobit. Nah, itu syarat pertama ketika kita ingin menerima informasi dari orang, adil dan dobit. Nah, adil itu membicarakan tentang moralitas dia. Jadi moralitasnya dia dekat dengan keadilan. Oh, dia ternyata adil, dia
dia tidak memilih salah satu, tidak subjektif dan apa. Nah, yang kedua dobit. Mungkin Pak Junero tahu lah apa itu dobit kan. Dobit kan itu dia kekuatan intelektualitas dia, kekuatan dalam berpikir, kekuatan dalam menghafal dan hal-hal lain itu. Nah, makanya ketika memang kita mendapat informasi itu, syarat awalnya kita melihat orang ini dobit, adil dan dobit atau tidak itu. Itu syarat utamanya. Yang syarat kedua, kita memverifikasi. Jadi kan gini, banyak dong yang tadi kita bilang, platform yang hadir setiap minggunya pasti ada pembaruan, dan setiap bulannya juga, bahkan minggunya juga ada banyak platform-platform baru. Kayak tadi saya bilang ada Facebook Ad, ada TikTok, ada Instagram dan hal lain. Itu keluar-keluar semua. Jadi banyak informasi yang tersebar di setiap platform. Nah, makanya kita mencari informasi itu, ketika kita dapat nggak hanya satu doang, kita harus melihat yang lain. Kalau enggak ya kita akan menjadi kebakaran jenggot. Itu yang kedua. Nah, ya nggak sih? Bener nggak? Oh, jangan katain saya karena jenggotan saya kebakaran jenggot, enggak juga. Enggak selama orang berjenggot itu kebakaran jenggot lah ya. Siapa tahu orang tidak berjenggot ya kebakaran jenggot. Nah, yang ketiga itu juga di dalamnya ada ini. Kadang-kadang bahkan informasi itu di dalam tidak ada kata-kata yang bombastis. Informasi yang benar biasanya di dalamnya tidak ada kata-kata bombastis dan sarkas atau satir itu. Biasanya seperti itu. Karena memang kalau kita lihat kan misalnya nih, Jokowi anaknya atau apa tuh, atau misalnya Prabowo atau apa, atau misalnya 212 atau apa. Kan biasanya kan media itu kan membombastiskan, hyperbolakan informasi itu. Ternyata pas kita verifikasi, ternyata nggak segitunya. Padahal cuma seberapa lah. Ya dia gampangnya informasi yang tersebar, Jokowi menghabiskan 2 piring. Ternyata cuma piringnya sampingnya itu punyanya anaknya atau punya siapanya. Jadi mungkin dia di depannya 2 piring, tapi dilebih-lebihkan agar bisa menggoreng informasi itu. Itu kan merugikan salah satu pihak, bukan salah satu pihak, tapi orang-orang lain yang akhirnya menggoreng itu kan kasihan juga. Nah itu. Makanya ketika memang kita harus bermedia sosial itu, kita juga harus berkeyakinan kepada diri kita tuh gak boleh asal menyebar, gak boleh asal menerima itu. Karena gini, saya masih mengingat perkataan teman saya itu, saya tidak usah sebutkan teman saya, yang penting bukan teman IMM. Nah, intinya gini, sebelum kamu ingin dilihat orang, perbaiki dulu diri itu. Oke, sebelum kita mendapat informasi dari orang atau menyebar informasi itu, perbaiki diri dulu. Walaupun itu kata sederhana, tapi bagi saya itu filosofis banget itu. Karena kita seakan-akan kita paling benar, seakan-akan kita paling jago, seakan-akan kita udah valid nih, dari valid. Ternyata diri kita yang salah, bukan teman kita yang salah menyebarkan, tapi diri kita yang akhirnya gue sebar deh. Akhirnya kan yang kacau kan bukan hanya kita dan teman kita, tapi orang lain di sekitar kita. Gitu. Itu sebenarnya syarat-syarat yang tersirat ketika memang kita ingin menerima informasi itu. Berarti masih di informasi ya? Masih di informasi itu. Masih banyak lagi nih. Wah, masih banyak. Media sosial nih. Contohnya, misalnya nih di WA ada kan setting dan lain sebagainya. Iya. Tapi yang lebih dilakukan banyak orang tuh biasanya ini nih. Itu loh, ngenonaktifin. Oh iya. sih? Pemberitahuan. Bukan yang Baca chat kan? baca chat. Itu kan biasanya centang biru tuh. Jadi kalau misalnya udah kebaca tetap aja Ya, warnanya abu-abu. Nah, itu gimana? Terus banyak lagi kan misalnya di Instagram ngapain? Privat atau gimana? Ya, privat. Kemudian apalah gitu hal-hal kecil yang banyak dilakukan di media sosial yang itu sebenarnya ya nggak tahu ya boleh. Gimana gitu Mas Juni, menurut Mas Juni? Kalau bagi saya ya di dalam selain kita informasi nih kan kita juga tadi pasti harus validitas dulu, ya. Terus kita harus punya yang namanya pengetahuan, supaya bisa membedakan itu hoax atau bukan dan lain sebagainya. Yang lain mungkin? Nah, mungkin saya tambahnya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i itu salah satu kebohongan yang tidak boleh itu al-kadzab al-khafid. Jadi kebenaran yang tidak terlihat. Kebenaran yang terlihat pasti udah nggak baik itu. Apalagi kebenaran yang tidak terlihat. Jadi kan banyak kebohongan yang tidak terlihat. Jadi kan banyak kan kebohongan yang secara tersirat itu. Kadang-kadang kita juga gue mau bohongin teman gue atau apa kan, itu kan bercandaan kita seperti biasa, tapi kadang-kadang ternyata itu juga dilarang gitu. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kita harus tahu juga. Jadi mungkin kita bisa untuk atau enggak prank. Nah, prank kan kadang-kadang kita lakukan, ada prank aja udah agak-agak. Kalau bagi saya prank itu ya untuk hanya memperdekat atau apa nggak apa-apa, asalkan jangan
ini sih jangan berlebihan atau apa, bahkan ada yang setting. Nah, prank setting itu kan bagian dari kebohongan yang terlihat. Kebohongan yang ditutupi, padahal ya bohong, lu udah prank ngebohong lagi. Wah, dosanya banyak banget itu pasti itu. Waduh. Apalagi saya kan saya pendosa juga ini. Tapi bohong. Wah, tapi bohong. Saya banyak pahala loh. Wah. Nah. Terus Gini, WA ya. Kalau saya ngeliat kalau di WA mematikan atau enggak membisukan notifikasi. Kan itu kan di WA tuh ada sistem memberikan notifikasi. Bagi saya itu, kalau saya ya secara subjektif dan pribadi itu salah satu bentuk tidak menghormati lawan bicaranya itu. Kalau saya kayak gitu sih. Jadi gini, kita nggak tahu nih dia udah baca atau belum. Dia tiba-tiba udah tahu belum sih informasi yang gua kasih? Atau misalnya gua ngechat misalnya perlu bantuan, matiin dong air atau apa gitu. Dikontrakan atau gimana? Yang simpel-simpel gitu kan kadang kalau kita ngechat sama orang yang dia mematikan notifikasi kan kita juga rancu, ini udah baca belum sih orang ini ya. Karena akhirnya kita serba salah, kita jadi mangkal juga. Akhirnya malah bisa memperpecah itu. Ya nggak sih? Sesimpel itu, tapi itu juga bagi saya ini bagian yang harus sebenarnya diperhatikan. Kecil-kecil tapi ada etikanya. Jadi bagi saya itu kurang menghormati orang lawan bicaranya. Ya lah, misalnya dia ngechat panjang-panjang atau curhat itu. Nah, kita ngeliat, wah nggak dibaca sama teman gue nih, apalagi dia marah ya sama gue ya, apa dia mungkin lagi HP-nya hilang atau apa, kan itu kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya dibaca, oh dia baca dulu mungkin sibuk atau apa itu. Nah tapi kalau misalnya nggak ada tanda kita dia ngebaca kan kita tambah berpikir yang enggak, itu malah membuat perpecahan baru. Bagi saya itu kurang beretika di dalam bermuamalah dengan orang lain lewat WA. Tapi kalau Instagram nih, kan tadi ada terkait Instagram. Kalau privat bagi saya itu wajar-wajar saja. Gak semua kebenaran itu harus diungkapkan pada semua hal itu, pada semua orang gitu. Jadi ada beberapa kebenaran yang sebenarnya itu hanya buat orang-orang tertentu. Bagi saya gitu. Dulu pernah ada kisah orang itu, saya mungkin cerita panjang gak apa-apa Mbak ya? Oh iya, ntar malah Mbak kan ngerasa ini. aja. Jadi dulu tuh pernah ada kisah, dia orang ini satu orangnya berpendidikan tinggi, satunya hanya sekedar penjual bakso biasa itu. Nah, orang ini dia bertengkar, berdebat tentang kebenaran itu. Ini yang benar siapa, yang benar siapa? Nah, mereka taruhan. Taruhannya adalah orang yang berpendidikan tinggi, dia akan diturunkan jabatannya dan akan ngasih seluruh hartanya ke orang penjual bakso. Dan penjual bakso karena nggak punya harta dan pendidikan tinggi, akhirnya apa? Dia mempertaruhkan nyawanya. Nah, ketika memang dia ditanya kepada hakim, ditanya kepada orang yang mempunyai kebijaksanaan yang tinggi di daerah sana, orang hakim ini tahu kebenarannya itu emang miliknya si orang berpendidikan tinggi, tapi dia tidak ungkapkan itu, dia malah membenarkan si tukang bakso. Karena apa? Karena kalau misalnya si orang pendidikan tinggi itu salah, ya udah jabatan doang yang gue taruhin sama duit doang, bisa gue cari orang dia pinter. Tapi kalau misalnya nyawa hilang semua Pak, hilang semua Mbak, hilang semua Mbak. Jadi kan udah hilang semua, dia tidak bisa buat apa-apa dan matinya sia-sia juga karena permasalahan itu. Bisa dibilang semua kebenaran itu dia bisa disampaikan langsung kepada semua orang. Mungkin dia punya privasi yang kuat dan besar, akhirnya dia tutup itu. Walaupun memang syarat media sosial itu tidak, yang tadi saya bilang, itu tidak akan mengasingkan dia. Tapi kan pasti dia hanya untuk kepada orang-orang yang terdekatnya gitu. Jadi ya bagi saya kalau privat wajar dan nggak apa-apa. Bahkan saya kan kadang privat juga di Instagram, di WA pasti saya membuka notifikasi gitu. Jadi anda yang orang-orang membuat notifikasinya tidak nyala, ingat Anda membuat orang kepo dan berdosa. Anda ingat ya, gitu Pak.